Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa sudah menyertai perjalanan kehidupan saya dan saudara sampai pada pagi hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Tidak dapat kita membalas segala kebaikannya selain kita datang memuji dan mempermuliakan Tuhan. Kita arahkan hati kita, pikiran kita tujukan kepada Tuhan, biar kita bisa menikmati hadirat Allah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih.
sampai pada pagi hari ini. Boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tidak dapat kami membalas segala kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, selain kami datang memuji dan mempermuliakan Engkau. Oleh sebab itu, sebelum kami lebih jauh dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu, Kau ampuni segala salah dan dosa kami, kuduskan kehidupan kami Bapa, dan Kau boleh layak bersekutu dengan Engkau, dan boleh layak menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mengundang Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, menguasai ibadah kami, ambil alih ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Kalau berjadi seturut mau dan kehendak Tuhan, segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bebas untuk memuji dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Setiap kami yang mengambil bahagian siapapun, Tuhan urapi dan Tuhan pakai kami semua. Semua peralatan sound sistem penerangan bahkan yang kami gunakan dalam siaran langsung, Tuhan urapi dan kuduskan semua. Semua alat ini mendukung kami untuk kami pakai dalam melayani Engkau. Umat-umat-Mu dalam perjalanan, tuntun mereka tibakan di tempat ini dengan segala selamat. Kami sama-sama menaikkan pujian syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hadirlah di tengah-tengah peribadatan kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami mau ya Bapa menikmati perjumpaan dengan Engkau. Oleh sebab itu kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai ruangan ini, sehingga benar-benar hadirat Allah kami boleh rasakan, baik kami yang ada dalam ruangan ini, baik yang menyaksikan siaran langsung ini di rumah mereka masing-masing. Sama-sama kami diberkati oleh Tuhan, sama-sama kami menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari ini Tuhan jadikan untuk kita pakai bersuka di dalam memuji dan memuliakan Dia. Kita pakai benar-benar kita bersuka cita ketika kita menyembah kepada Tuhan. Walaupun kita berada dalam situasi pandemi corona, tetapi kita bukan itu yang membatasi kita untuk bersuka cita di dalam memuji dan mempermuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali sejemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Haleluya.
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Merasa diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya ketika kita dalam hadirat Tuhan, itulah kekuatan kita selalu dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yakin kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan mampu merubah kehidupan saya dan saudara, mengikis bagian-bagian yang tidak baik, diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, dan membuka hati di hadapan Tuhan, biar firman Tuhan yang kita dengar benar-benar mengambil tempat, mengambil bahagian di dalam hati dan pikiran kita. Puji Tuhan, kita mempersiapkan kehidupan kita. Haleluya. Sedikit kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. dalam hadirat
kita dalam doa mendengarkan firman Tuhan. Segala pujian syukur, hormat kami kembali kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa, atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu kalau sampai saat ini Tuhan kami masih ada semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Terlebih Tuhan kami sudah memuji mempermuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dapat naik dengan dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau suci kuduskan kehidupan kami, layakkan kehidupan kami untuk bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami terima, kami dapat mengerti ya Bapa, dan kami dapat pahami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan urapan yang khusus sehingga firman-Mu Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dapat kami mengerti, dan biarlah firman-Mu yang dapat disampaikan Tuhan seturut mau dan kehendak-Mu ya Bapa. Semua kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang tidak senang melihat kami apabila kami sedang mendengarkan firman-Mu, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu Tuhan berkata-kata seturut kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak ketebusan-Mu yang sedang memimpin kami dalam puji-pujian. Mari Tuhan Engkau memberkati dalam rumah tangganya Tuhan, memberkati pelayanannya Tuhan, semakin hari semakin berkati oleh Tuhan. Dan kami akan siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji-pujian sampai di sini saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Allah kita luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan kita masih ada sampai saat ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari juga yang menyaksikan, kami menyapa selamat pagi, selamat kita beribadah masing-masing di tempat kita. Puji Tuhan. Mari sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri sambil kita mengangkat Alkitab kita katakan kredo kita bersama. Ini Alkitab saya jadi seperti yang difirmankannya. Saya pasti memiliki seperti yang difirmankannya. Saya sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Hari ini saya siap diajar firman Tuhan. Dengan tegas saya menyatakan, pikiran saya siap, hati saya menerima, saya diubahkan oleh firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab Efesus pada bagian yang kedua, khususnya di pasal 1 ayat yang ke-15. Kali ini kita melihat, minggu lalu kita sudah membahas dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, dan kali ini bersama-sama jemaat Tuhan kita melihat dalam kitab surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saudara kita boleh membacanya bersama-sama. Saya akan membaca ayat 15, selanjutnya saudara ayat 16 dan sampai ayat 23. Saya baca ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya, silakan duduk. Nah,
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 ayat 23. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan sedikit tentang latar belakang kota Efesus ini, saudara-saudaraku. Bahwa kota Efesus ini adalah salah satu kota atau provinsi yang terpenting di wilayah Roma pada zaman itu. Nah, seperti yang saya sudah katakan kemarin, minggu lalu, kota ini adalah kota perdagangan, saudara-saudara, di mana orang keluar masuk untuk membeli sesuatu, untuk membawa sesuatu, menjual sesuatu di kota ini. Nah, sejarah mencatat pada waktu Rasul Paulus masuk untuk menginjil di sini, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kota itu tidak lagi aktif atau seaktif seperti dahulu kala sebagai kota perdagangan. Itu menurut catatan sejarah, saudara-saudaraku. Yang sangat menjadi daya tarik tersendiri kota ini adalah bagaimana kota ini sangat bergantung pada kepercayaan mereka, saudara-saudaraku. Yang saya maksud dengan kepercayaan di sini adalah bagaimana mereka menyembah yang namanya Dewi Diana atau Artemis, yang saya katakan kemarin atau minggu lalu bahwa Dewi ini maha bicara, terdiri dari seluruh badannya itu adalah payudara, saudara-saudara. Dan di kuil-kuil ini kemudian disiapkan pelacur-pelacur untuk ketika seseorang ingin menyembah patung ini atau masuk untuk beribadah di dalam kuil ini, maka di deretan tangga-tangga itu disediakan pelacur-pelacur yang siap melayani orang-orang yang akan beribadah kepada Dewi Artemis. Nah, saudara-saudaraku, bukan cuma itu, tetapi di kota Efesus ini juga, saudaraku, banyak terjadi praktek-praktek perdukunan, ilmu-ilmu gaib dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian Rasul Paulus tentang mati-matian. Karena penginjilannya itulah terjadi banyak sekali perubahan-perubahan. Banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan kepercayaannya. Banyak kemudian orang-orang yang tadinya percaya kepada berhala berbalik menjadi percaya kepada Injil Kristus. Jangan dulu ditampilkan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak perubahan yang terjadi menyebabkan terjadinya huru-hara. Huru-hara ini disebabkan oleh orang-orang yang membuat patung-patung, yang membuat ornamen-ornamen untuk keperluan penyembahan berhala. Pendapatannya berkurang. Tidak ada lagi orang yang mau membeli. Tidak ada lagi orang yang berminat untuk menyembah patung ini. Bahkan kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 19, ada seorang dukun, boleh kita katakan seperti itu, juga memakai nama Yesus, seperti yang diberitakan oleh Rasul Petrus, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka terbentuklah jemaat karena pelayanan dari Rasul Paulus di sana. Banyak juga orang-orang Yahudi yang menikmati kedudukan di antara orang-orang Romawi pada saat itu, sehingga mereka menjadi orang-orang penting pada zaman itu, saudara-saudaraku. Nah, itu sedikit latar belakang dari kitab Efesus ini. Dan ketika surat ini ditulis, ini ditujukan khusus buat jemaat yang ada di kota Efesus. Ada yang menuliskan bahwa kemungkinan besar bukan untuk jemaat Efesus saja, tetapi bisa jadi ini adalah surat edaran dari setiap kota ke kota, dari setiap kota, dan kemudian sampailah di kitab Efesus, saudara-saudaraku, yang dibawa oleh seorang penulis yang bernama Tikhikus. Kalau kita melihat di sana, saudara-saudara, dalam Efesus 6 ayat 21 ayat 22, di sana bisa kita lihat kalau saudara pulang ke rumah. Nah, kali ini bisa tampilkan, kali ini Rasul Paulus dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita sampai di ayat ini, saudara-saudara, dan memang lembaga Alkitab sudah membagi per perikop. Ya. Ada, kalau saudara perhatikan, setiap ayat itu dibagi per perikop, itu menurut dari lembaga Alkitab yang kita ikuti saja, saudara-saudara. Dan kita akan pelan-pelan untuk belajar kitab ini. Nah, kalau perhatikan saudara, kali ini Paulus menaikkan doa syukurnya kepada Tuhan karena dua hal, saudara. Yang pertama, iman umat Tuhan yang mengalami pertumbuhan. Jadi iman umat Tuhan itu mengalami pertumbuhan, itu yang dia katakan, aku bersyukur, ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu. Jadi rupanya dari kejauhan, saya gambarkan seperti dari kejauhan, dipantau, ya. Ada yang mengatakan surat ini ditulis dari Kolose,
Kemudian Tikhikus disuruh pergi ke Efesus, bawa surat ini. Jadi dia memantau, mungkin dapat kabar dari para rasul yang melayani di Efesus atau orang yang pergi ke sana melihat. Maka dia katakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu. Jadi saudaraku, rupanya iman umat Tuhan pada saat itu, boleh saya katakan, semakin bertumbuh. Itu nampak di ayat 15. Semakin bertumbuh. Sehingga berdasarkan hal itu, Paulus mengucap syukur. Paulus bersyukur kepada Tuhan bahwa iman mereka bertumbuh. Ayat 13, berdasarkan ayat 13, kalau saudara lihat, kita mundur sedikit ke ayat yang ke-13, saudara, dikatakan di dalam dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi rupanya ketika mereka dengar itu firman Tuhan, mereka dengar pemberitaan firman Tuhan, atau mungkin mereka membaca firman Tuhan, maka iman mereka bertumbuh. Perhatikan, saya kembali ke ayat 13. Lihat ayat 13, saya baca pasal 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, ada garis putus, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Saudara bisa garis bawahi kata firman kebenaran ini, saudara. Orang-orang ini atau jemaat di Efesus telah mendengar Injil keselamatan. Apa yang ingin dibuktikan oleh Rasul Paulus, atau apa yang ingin dibuktikan oleh Alkitab? Saya mau katakan begini, saudara, dari konteks ayat ini, maka dapat disimpulkan bahwa oleh firman, sekali lagi, oleh firman, maka iman akan mengalami pertumbuhan. Amin. Lihat sekali lagi ayat 13, coba saudara lihat. Jadi ayat ini saling berkaitan. Karena di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar. Baca Roma 10 ayat 17, saya sudah tulis di sini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin, saudara. Jadi ini jelas erat hubungannya antara mendengar firman dan pertumbuhan. Jadi jangan saudara berkata begini, saudara malas ke gereja, malas membaca firman, lalu imanku bertumbuh. Ditunggu dulu, ini ada ayatnya, ya kan? Dan ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku yang terkasih, jelas sekali dari konteks ayat ini saja. Nah, pertanyaannya begini, coba lanjut, mengapa firman itu berdampak? Mengapa firman itu berdampak? Jadi kita tidak sembarangan, saudara, bahwa firman itu yang kita baca, yang kita dengar, yang kita saudara lihat, yang saudara punya, mau saudara di gadget, di handphone, mau saudara pegang seperti tertulis begini. Tapi jangan juga saudara, ada pendeta yang buat kasus baru-baru, kemudian karena dia bilang Alkitab itu tidak ada artinya, lalu di depan banyak orang dia ambil, dia buang, dia injak-injak. Bukan cuma begitu, saudara. Saya terus terang untuk hal itu saya tidak setuju, ya. Bukan juga kemudian saya menyembah Alkitab ini. Bukan, salah juga saudara-saudaraku. Nah, perhatikan 2 Timotius 3 ayat 16. Mengapa firman Kristus itu berdampak? Karena, baca baik-baik, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara percaya ini adalah firman Allah? 100% firman Allah. Tidak ada kesalahan di dalam Alkitab, kecuali kalau mungkin ada sedikit salah cetak, huruf yang ketinggalan. Mungkin seperti itu, namanya manusia. Tetapi saya yakin, percaya, Alkitab adalah firman Allah. Maka 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ada teolog yang bertanya, firman yang mana? Ada yang tidak memasukkan Alkitab Kidung Agung, katanya terlalu porno. Apakah kita katakan itu terlalu porno? Kalau saudara baca, nantilah satu waktu kita akan bahas ayat itu, saudara-saudaraku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara-saudaraku. Jadi makanya ketika firman Tuhan itu didengar, saudara mendengar firman Tuhan hari ini, sebenarnya dia sementara mengajar saya, mengajar saudara. Dia sementara menyatakan, hei brur, hei Pak Pendeta,
kau tuh salahnya di sini. Jangan munafik. Misalnya saudara, ini saya misalnya. Kamu ajar jemaat memberi, kamu sendiri tidak memberi. Kamu ajar jemaat mengasihi, kamu sendiri tidak mengasihi. Misalnya, saudara. Jadi dia menyatakan kesalahan, saya salah. Dia memperbaiki, dia membuat saya bertobat. Perbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya tidak ada pengajaran, tidak ada teguran, tidak ada pertobatan tanpa mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada. Firman Tuhan loh yang bilang, bukan saya. Ya. Tidak ada pengajaran, tidak ada teguran, tidak ada pertobatan tanpa mendengarkan firman Tuhan atau Injil keselamatan itu. Tidak ada saudara. Jadi jangan saudara berkata, saya bertobat karena saya mendengarkan tiba-tiba ada suara datang. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Karena ada hubungan yang erat dalam konteks ayat ini, bahwa ternyata setelah mendengar, ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil kebenaran, Injil keselamatan. Jadi ketika kamu mendengar, dan perhatikan saudara, ketika iman seseorang bertumbuh, maka nampak dari perbuatan. Makanya saudara perhatikan ayat itu. Dia katakan begini saudara, ayat 15 coba lihat. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu, lihat, iman dulu baru ada perbuatan. Dia tunjukkan perbuatannya apa saudara di ayat 15? Untuk memperhatikan orang-orang kudus. Maka Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi dalam konteks ayat ini sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang Efesus atau jemaat di Efesus, saudara-saudara itu, maaf saudara, itu menyatakan imannya melalui perbuatan. Jadi jangan saudara berkata begini, saya punya iman, tunjukkan perbuatan pada engkau. Tidak, iman itu berdiri dalam satu tubuh manusia, ditunjukkan melalui perbuatan. Jangan saudara berkata saya orang beriman tapi tidak ada perbuatan. Keliru juga. Karena Yakobus bilang tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka ketika, sekali lagi saya ulang, ketika orang-orang Efesus mendengar Injil kebenaran, Injil keselamatan, imannya bertumbuh. Tapi dia bukan bertumbuh sendiri, dia bertumbuh dengan dia tunjukkan perbuatannya. Apa itu? Memperhatikan, dalam konteks ayat 15, memperhatikan atau menaruh kasih terhadap semua orang-orang kudus atau orang-orang benar. Jadi saudara, oleh kebenaran yang didengar, maka iman seseorang akan muncul. Kemudian akan dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudara lihat ini kira-kira seperti inilah gambarannya, yang kuning. Kelihatan enggak? Ya. Firman didengar, iman bertumbuh, maka iman menyatakan perbuatan, perbuatan juga menyatakan iman. Ada garis berdua itu, ada garis timbal balik, saudara. Jadi tidak bisa iman hanya sendiri, perbuatan harus menunjukkan iman, iman harus ditunjukkan melalui perbuatan, dan perbuatan itu menunjukkan kualitas iman seseorang. Itu yang terjadi dalam hal ini, saudara-saudara. Kita lanjut, perhatikan ayat 17. Perhatikan ayat 17. Nah, saya menuliskan seperti ini sebelum saya lanjut. Tapi rupanya jangan puas dulu kalau saudara sudah beriman dan sudah berbuat. Stop sampai di situ dulu. Sebab ada banyak orang Kristen bangga ketika dia disebut orang beriman. Oh, saya sudah beriman Pak Pendeta. Ya, saya percaya bahwa saya pasti masuk sorga. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya. Saya orang beriman Pak. Pasti saya, tempat saya, namaku di sanalah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Lihat ayat 17. Coba lihat ayat 17. Perhatikan ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan apa? Benar. Tadi sudah memiliki iman, betul? Sudah memiliki perbuatan, betul? Tapi Paulus datang, dia doa.
panjatkan agar jemaatnya diberikan roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Dia dengan benar. Nah, sebelum itu, apa yang dimaksud dengan roh hikmat? Tidak pakai A, hikam. Hikmat itu saudara, ya. Apa yang dimaksud dengan roh hikmat dan wahyu? Perhatikan dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 2. Roh Tuhan ada padanya, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya mau katakan seperti ini, bahwa roh hikmat sama dengan roh Allah. Roh hikmat sama dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat 14 nanti. Roh hikmat sama dengan roh suci. Maka ketika dikatakan roh hikmat itu ada pada saya, atau Rasul Paulus berdoa, kiranya roh hikmat meminta supaya roh hikmat itu, ayat 17, diberikan kepada jemaatnya. Siapa? Yang tadi beriman. Diberikan kepada jemaatnya. Siapa? Yang tadi memperhatikan orang-orang kudus. Jadi jangan dulu sampai level senang beriman, saudara-saudaraku. Lihat ini, jelaskan. Saya jelaskan secara perlahan-lahan. Jadi saudara melihat, sementara kata wahyu, maaf ini saya harus pakai istilah, ya. Saya pakai istilah sunat, saudara. Sunat. Tentu bapak-bapak yang mengalami sunat atau anak kita yang disunat tahu ada yang dipotong, saudara, kulitnya. Itu kata dari terjemahan aslinya. Nah, saya mau katakan kata wahyu ini artinya diungkapkan selebar-lebarnya, atau pembukaan selubung yang selama ini menutupi. Maka digambarkan seperti itu. Ada sesuatu yang selama ini menutupi, maka itu dibuka, dipotong, diungkapkan selebar-lebarnya. Maka inilah yang terjadi, saudara-saudaraku. Saya mau katakan begini, saudara. Kita katakan bahwa seseorang boleh memiliki iman, tetapi belum tentu dia bisa memiliki Roh Kudus, roh hikmat, apalagi untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Boleh saja orang itu memiliki iman, tetapi belum tentu Roh Kudus ada dalam dirinya. Semua orang disebut beriman, semua orang senang disebut dengan orang beriman, saudara-saudaraku. Tapi belum tentu ada Roh Kudus yang akan menyatakan kebenaran, yang akan menuntun saya dan saudara, akan membuka rahasia-rahasia yang tertutup. Belum tentu, saudara-saudara, dalam konteks ayat ini. Kalau saudara perhatikan, lihat 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Coba terus 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu titik-titik. Saudara lihat, baca sendiri. Jadi lihat, iman itu tidak berdiri sendiri. Iman kita itu harus ditambahkan. Jadi saudara jangan bangga berkata saya beriman, saya sudah cukup beriman. Beriman itu percaya, saya percaya kepada Tuhan. Iblis juga percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak mau bertobat. Firman Tuhan kan, jangankan malaikat, iblis juga percaya. Tetapi bagaimana orang beriman? Saya dan saudara harus tunjukkan perbedaannya, saudara-saudaraku. Maka jangan puas kalau sudah beriman. Belum. Jangan dulu puas. Ada sesuatu yang harus kita tambahkan. Ya, tanpa iman juga kita tidak akan pernah menerima roh, hikmat dan wahyu. Maka saudara, saya mau katakan begini, saudara-saudaraku. Iman itu penting ada dalam hidup kita. Nah, sekali lagi saya katakan supaya saudara tidak keliru. Iman itu penting. Jadi tadi saudara lihat langkahnya, setelah mendengar firman, lalu kemudian iman mereka bertumbuh, mereka berbuat. Belum ada kata roh hikmat dan wahyu. Maka Paulus berdoa, Tuhan berikan kepada umatmu apa? Roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu. Jadi iman penting. Saudara, iman saudara penting untuk bertumbuh, iman penting. Dengarkan firman. Iman itu penting karena menjadi dasar. Tanpa iman menjadi dasar, tidak mungkin kita menerima roh hikmat dan wahyu. Itu saya balik seperti itu.
Jadi saudara jangan katakan kalau begitu saya tidak usah beriman. Bukan, iman itu dasarnya. Tapi belum cukup. Jangan cuma kita katakan saya beriman, saya orang Kristen, tiap hari Minggu pergi gereja, pulang gereja, ya saya kembali lagi melakukan, nanti hari Minggu saya pergi lagi gereja, bertobat lagi, dan seterusnya saudara. Belum cukup. Maka iman itu harus ada ditambahkan di dalamnya. Dalam hal ini saudara perhatikan, supaya saudara dan saya lihat akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Perhatikan apa yang saya katakan saudara-saudara. Apakah dampak dari roh hikmat dan wahyu apabila ada pada kita? Jadi sekali lagi, saudara yang mendengarkan mungkin ini, saudara melihat, atau saudara jemaat Tuhan yang hadir, iman itu penting. Iman itu harus ada. Itulah dasarnya. Amin. Amin. Jangan salah saudara ya, jangan salah. Saudara juga yang menyaksikan jangan salah. Karena biasanya ada kata-kata begitu langsung diviralkan. Pendeta Denny mengatakan iman tidak perlu. Saya tidak mengatakan tidak perlu. Lihat langkah-langkahnya. Ayat 13, jadi pasal 1 ayat 13 berhubungan dengan pasal 1 ayat 15 ayat 16. Lihat, dikatakan iman, firman kebenaran didengar, iman bertumbuh, ada perbuatan. Rasul Paulus doa supaya diberikan roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Nanti kita bicara. Berarti belum tentu orang beriman itu punya Roh Kudus, roh hikmat. Maka dia minta berikan, supaya diberikan kepada umat Tuhan. Nah, apa dampaknya kalau atau apabila roh hikmat dan wahyu itu ada pada kita? Lihat saudara-saudara, dari apa yang Paulus sampaikan saudara, bahwa jelas sekali, maka dampak keberadaan roh hikmat dan wahyu apabila tinggal dalam diri kita, itu akan membuat kita, mata hati kita menjadi terang. Nah ini, lihat, mata hati kita menjadi terang saudara-saudara. Lihat dulu Matius 15, ada ya? Oh ini, Matius 5 ayat 19. Lihat, karena dari hati, kita baca bersama, 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, dan lihat. Sekali lagi, pelan-pelan saudara-saudara, pelan-pelan ya. Coba lihat. Rasul Paulus katakan begini. Saya baca ayat 17. Lihat, ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Lihat, ada mata hati yang terang. Mengapa hati? Karena, coba lanjut, mengapa hati? Karena di hati itu ada semuanya. Makanya saya orang yang tidak setuju begini. Yang penting Tuhan tahu hati. Tunggu dulu. Saya ke gereja atau tidak ke gereja, Tuhan tahu kok. Di rumah itu hati saya menyembah kepada Tuhan. Iya kan? Tunggu dulu. Bukankah hati kita yang ada di hati ini terkoneksi di pikiran kita, dilakukan oleh perbuatan? Seperti Matius pasal berapa tadi? 5 ayat 15 atau 19? Itu. Coba kembali dulu. Di dalam hati itu terdapat itu semua. Dari hati timbul segala pikiran jahat, termasuk pikiran baik juga dari hati. Saya mau memberi, saya tidak mau memberi. Saya mau ibadah, itu hati juga. Saya tidak mau juga beribadah. Ada pikiran jahat, ada pembunuhan, perzinahan, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Amsal 4 ayat 23. Hati, tunggu sebentar, pikiran baru tindakan. Nah, kalau hatinya belum diproses, Amsal pasal 4 ayat 23, dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini saudara-saudaraku. Jadi kita tak bisa dusta dengan hati kita. Saudara kira-kira kalau suka orang, saudara senyum pada orang itu, kentara suka dengan tidak suka. Kentara sekali dari wajah kita. Karena hati kita sudah benci, tidak suka. Walaupun kita senyum mungkin ya cuma senyum sekedar dibuat-buat, yang penting kelihatan baik kepada orang itu. Lihat ini, hati itu menjadi pusat kehidupan. Amsal 4:23. Maka hati perlu mengalami pemrosesan atau diproses oleh Tuhan agar terang Tuhan masuk dan menguasai seseorang.
bukan di pikiran Tuhan masuk, bukan di perbuatannya, tapi di dalam hati. Lihat ini, di dalam hati seseorang. Lanjutkan. Maka ketika setelah diproses, segala sesuatu diproses, yang najis diproses, yang kotor diproses hatinya, diproses oleh Roh Kudus, diproses oleh Tuhan agar menjadi bersih sebersih-bersihnya, supaya terangnya Tuhan itu bisa masuk. Maka setelah diproses, dibersihkan, maka bukan lagi kegelapan yang menguasainya, tetapi terang Tuhan. Itulah sebabnya Paulus katakan seperti ini, saudara. Rasul Paulus katakan, saya baca ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Ini dampaknya. Kalau mata hati kita sudah terang, kita sudah mengalami proses, kita sudah mengalami pembaharuan di dalam hati kita, maka sering kita berdoa, Tuhan jamah hati jemaatmu pada hari ini, Tuhan jamah hati umatmu pada hari ini. Hati selalu yang didoakan. Lihat dampaknya yang pertama, coba ya, mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Terjemahan lain katakan, mengerti pengharapan yang terkandung ketika saya dipanggil Tuhan. Ini panggil bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari gelap kepada terang, itu dipanggil, ditebus. Baca pasal 1 ayat 5 ayat 6 ayat 13, nanti saudara lihat di rumah. Lihat, pengharapan yang dimaksud adalah kemuliaan yang akan kita terima di sorga. Saudara mau terima kemuliaan di sorga? Nah lihat, ikuti terus ini, coba lihat Roma pasal 8 ayat 2 saja. Saudara boleh melihat sampai ayat 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ada yang terjemahkan kemuliaan Allah itu katanya sudah diterima sekarang, di dunia sekarang. Tapi saya mau katakan doktrin kita tidak seperti itu. Kemuliaan yang dimaksud, bahkan kalau saudara lihat dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai 5, saudara boleh baca di situ baik-baik. Kemuliaan dimaksud itu kemuliaan yang di sana. Ketika hari ini saudara game over, kita habis, kita selesai dengan masa tugas kita di dunia, maka ada kemuliaan yang menanti lebih besar dari harta yang kita punya di muka bumi ini. Itu yang disebut dengan kemuliaan yang kita terima di sorga. Nah saudara lihat, banyak orang Kristen tahu dirinya telah dipanggil keluar dari kegelapan, tetapi tidak mengerti bahwa ternyata ada berkat-berkat spesial yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang indah, kata firman Tuhan, yang disiapkan bagi saya dan saudara ketika satu waktu kita mengakhiri masa jabatan kita di dunia ini. Mengapa saya berani berkata begitu, saudara? Karena apabila semua orang Kristen tahu, mengerti bahwa ternyata ada pengharapan yang terkandung di dalam panggilan Tuhan atas diri saya. Dulu saya orang yang bejat, saya pendosa, saya pezina, saya peminum, saya pemabuk, saya perusuh. Maaf, saya harus katakan, mungkin saya tukang main perempuan. Tapi begitu Tuhan panggil saya belajar untuk taat, saya belajar untuk setia. Kenapa? Saya mengerti ada pengharapan di dalam Kristus yang mempersiapkan saya berkat-berkat yang indah, bukan hanya sekarang, tapi di dunia yang akan datang, di kekekalan yang disebut dengan sorga semawi. Amin. Saya berani katakan begitu, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena andai kata semua orang Kristen tahu, mengerti bahwa pengharapan tersebut, maka kita akan berusaha untuk sampai pada garis finish. Kata Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Jadi kalau saudara kasih ayat kepada orang mati, bahasanya begini, bahasa orang Makassar bilang, lihat-lihat tong juga siapa yang meninggal. Ya, jangan sampai kita menulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang mana ini? Kalau dia seorang hamba Tuhan, dia seorang yang setia dan taat, mari kita tulis, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Aku telah mencapai garis finish. Karena kenapa?
dia berlomba, dia berusaha untuk mencapai atau mendapatkan berkat tersebut, bahwa ada kekayaan yang melebihi emas dan perak. Kata Rasul Paulus, kekayaan, kemuliaan yang sudah ditentukan bagi saya dan saudara. Di mana? Di sorga. Itu kekayaan yang lebih dari emas, Pak, Bu. Lebih dari harta kita. Makanya kenapa saya mau katakan berlomba-lombalah. Rasul Paulus yang katakan, bukan saya. Berlomba-lombalah mencapai garis finish. Kenapa? Waktu Anda mencapai garis finish, saya mencapai garis finish, ada medali yang Tuhan berikan. Mahkota kemuliaan disiapkan bagi mereka yang setia hingga akhir hidupnya. Itu yang Paulus maksudkan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kita dapat mengerti, nah ini sudah kebetulan mungkin saudara sudah baca. Untuk kita dapat mengerti pengharapan itu, maka kita kembali ke ayat 14. Ayat 14 katakan apa? Saya bacakan saudara. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Yohanes pasal 6 sudah menyatakan itu. Yohanes pasal 7, aku menyertai. Matius pasal 28, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayatnya saudara-saudara. Maka Roh Kudus itulah yang menjamin. Saudara diberikan pancar, yaitu Roh Kudus, sampai kita bisa mencapai garis akhir dalam kehidupan ini, sampai kita mendapatkan mahkota. Maka saya mau katakan begini saudara, tanpa Roh Kudus atau Roh Hikmat, kita buta betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita tidak tahu itu. Saya waktu baca juga ini saudara, saya mengajar Efesus, tapi waktu saya melihat ini, waduh luar biasa. Luar biasa saudara. Ya, lihat, tanpa Roh Kudus atau Roh Hikmat, kita buta. Kita tidak tahu ada kekayaan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Tapi dengan Roh Hikmat itu, maka dibukakan rahasia yang besar, wahyu itu. Apa yang dulu tertutup karena kita hidup dalam kegelapan, kita tidak tahu. Begitu kita ada dalam terang, mata hati kita diterangi dengan Roh Hikmat itu, ternyata kita tahu, dibukakan kepada kita. Oh, ternyata betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya, asal saya taat sampai garis finish. Saya menerima mahkota kemuliaan. Amin saudara. Maka itu berlomba-lombalah. Ya, berlomba-lombalah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau terangnya hadir dalam hidup kita, maka inilah yang akan menuntun kita. Kita mengetahui kemuliaan itu dari Yesus Kristus yang kita puja dan kita sembah. Saya tidak tahu ada ayatnya atau tidak, tapi lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Ada saya kasih masuk ayatnya atau enggak? Baca saja saudara. 2 Korintus pasal 4 ada. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Jadi saya curiga Raden Ajeng Kartini pernah baca ini ayat. Habis gelap terbitlah terang. Ini saudara-saudara, cuma saya curiga ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga, perhatikan kalimat ini yang saya kasih tanda kuning, yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi dari dalam hati keluar itu, terpancar. Nanti lihat apanya yang terpancar nanti sebentar. Supaya kita peroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yesus yang kita sembah itulah kemuliaan dan dipancarkan kepada kita. Bagaimana saya mengerti? Dari dalam hati terang Allah itu yang menyinari, sehingga saya bisa mengerti ada pengharapan di mana? Di dalam Yesus Kristus. Ada pengharapan di mana? Di dalam Kristus yang menyelamatkan. Itu dia saudara. Kalau kita tidak diterangi, maka kita tidak mengerti. Maka itu Rasul Paulus katakan, supaya mata hatimu diterangi. Jadi tujuannya mata hati kita. Lanjut saudara lihat. Yang kedua, lihat. Yang kedua, apa dampaknya kalau roh hikmat dan wahyu itu ada pada kita? Ini ayat kuncinya saudara di dalam Efesus pasal 1 ini. Kita akan mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Lihat kata kuasa di sini. Kata kuasa ini adalah berbicara kesanggupan, bukan dari luar ke dalam. Sekali lagi, dalam terjemahan aslinya, kata kesanggupan di sini pengertiannya bukan dari luar ke dalam,
tetapi dari dalam saya keluar. Itu kesanggupan yang dimaksudkan di sini, saudara-saudara. Sehingga kata kuasa di sini mengandung pengertian kesanggupan yang bekerja di dalam diri saya sebagai orang benar untuk menaklukkan segala sesuatu, termasuk penguasa-penguasa roh jahat di udara, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, kelemahan-kelemahan, penyakit-penyakit. Itu bisa ditaklukkan kalau ada kuasa yang hebat itu dari dalam diri kita atau di dalam diri kita, tinggal dan menetap, tidak keluar. Lihat ini ayatnya, saudara-saudara. Kuasa ini bekerja berdasarkan kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa seperti apa? Saudara bisa baca Efesus tadi, saudara-saudara. Ada kuasa kebangkitannya, kuasa kematian kebangkitannya. Bahkan bukan cuma itu, saudara lihat. Yang bekerja di dalam Kristus ketika ia membangkitkannya dari antara orang mati, bukan cuma membangkitkan, dia mendudukkannya di sorga. Bukan cuma mendudukannya, tapi memberikannya kapasitas, kuasa untuk menguasai segala sesuatu, melebihi nama yang pernah saudara bisa sebut, atau nama hebat yang pernah ada di dunia ini. Kisah Rasul 4 ayat 12 saudara baca, yang dapat disebutkan baik di dunia sekarang maupun yang di dunia akan datang. Tidak ada yang menyamai kuasa yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Saudara sebutkanlah nama orang hebat yang saudara kenal. Saudara sebutkanlah orang-orang di dunia ini yang punya kuasa power. Saya mau katakan dengan kata lain, sederhana, singkat, bahwa kuasa yang dimiliki oleh Yesus tak terbatas, baik di bumi maupun di sorga. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, kata firman Tuhan minggu lalu kita sudah dengarkan, selain nama Yesus yang berkuasa itu. Tidak ada kuasa pemerintah yang dapat disejajarkan dengan pemerintahan milik kerajaan sorga, di mana pemerintahnya, pemimpinnya, kepalanya adalah Yesus Kristus. Lihat Efesus pasal 3 ayat 20. Lihat, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di luar atau di dalam? Di dalam, Pak, Bu, di dalam. Lihat, makanya orang Kristen itu punya kuasa. Amin. Kita punya kuasa, saudara. Jangan takut, jangan tunggu, Pak Pendeta, doakan dulu ini, soalnya saya usir-usir. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Saudara doakan, Tuhan, saya berdoa untuk A, B, C, lebih daripada itu. Kalau saudara punya kuasa yang hebat, Roh Kudus, Roh hikmat itu dalam diri saudara, maka dia akan bekerja di dalam kita, menyatakan segala sesuatu dan mengalahkan segala sesuatu. Kuasa ini memampukan orang kudus mengalahkan penguasa di udara, kuasa kegelapan. Kuasa itu memberikan kesanggupan kepada kita untuk tetap bertahan menghadapi gejolak apapun yang terjadi. Kemarin saya membaca, lagi kerjakan, lagi persiapan, saudara, saya menyempatkan diri membaca berita. Tiba-tiba muncul di handphone saya ada berita seorang kapten pilot bunuh diri. Dia lompat dari apartemen rumahnya, apartemennya, dan mati. Diselidiki kemungkinan besar masalah karena dia di PHK oleh perusahaan. Banyak yang terjadi. Kalau saudara baca di masalah pandemi corona ini, banyak orang yang mengakhiri hidupnya. Ada orang yang sakit bertahun-tahun tidak sembuh. Dia pergi ke dokter, tidak sembuh. Cari dukun, tambah parah. Akhir hidup dia ambil pistol dan dia bunuh diri. Saudara, saya mau katakan begini, saudara, kuasa yang dimiliki Yesus ini hebat dan luar biasa. Kalau ada orang Kristen bunuh diri karena masalah, dengar baik, kalau ada orang Kristen bunuh diri karena masalah, kalau ada orang percaya pergi ke dukun untuk cari kesembuhan, kalau ada orang Kristen yang mau kaya, cari pesugihan di hutan-hutan, di dukun-dukun, kalau ada orang Kristen yang mau naik pangkat berusaha cari ke dukun dan lain sebagainya, saya mau katakan saudara belum mengerti ada kuasa yang hebat, yang lebih hebat dari apa yang ada di dunia ini. Betapa
hebat kuasa-Nya bagi kita. Amin. Kalau ada orang Kristen yang bilang, Pak, saya tidak sembuh, di lorong 6 cukup dia tiup. Apanya yang dia tiup? Bisa-bisa kita pingsan bukan karena apa? Orang Jawa bilang ambune, hawanya. Ya, saudara. Lalu kemudian ada orang stres. Wah, tidak selesai masalah, saya bunuh diri saja. Saya mau katakan pada saudara, kuasa itu bekerja dalam diri kita. Bukan kita yang bekerja, tapi kuasa yang diberikan oleh Tuhan ketika saya percaya dengan sungguh-sungguh, saya melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan. Roh Kudus tinggal dalam diri saya, maka Roh Kudus itu memberi saya kesanggupan. Bukan saya yang sanggup, tapi Roh Kudus yang menyanggupkan saya untuk bisa menaklukkan segala sesuatu. Lihat, saya berdoa, Tuhan, ada masalah dalam rumah tangga saya. Cuma air mata yang keluar. Cuma air mata yang keluar. Saya mau tanya sama saudara, Tuhan mengerti atau tidak? Mengerti. Hana berdoa cuma air mata. Mungkin dalam bahasa Inggris dikatakan bolokan. Ingusnya sudah mulai keluar. Tarik naik, tarik naik. Tidak tahu mau bilang apa. Apa Tuhan tidak mengerti? Tuhan tahu, oh dia butuh anak. Lihat itu. Bahasa Roh Kudus sudah saudaraku. Sedangkan bahasa di dunia ini cuma model begini. Tit, 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 tit. Itu ada artinya. Air mata kita, kata firman Tuhan Wahyu, ditampung dalam kirbatnya. Dan dia perhitungkan setiap tetesan air mata itu. Maka saya mau katakan pada saudara, ketika saudara menghadapi persoalan, ingat bahwa seperti yang ternyata dari kuasa, terima kuasa itu yang bekerja dalam diri kita. Jangan pakai kuasa lain, saudara. Saudara berkata, saya punya, tenang saja, saya cuma punya nomor telepon, satu kali dia telepon selesai. Apanya yang selesai? Ya, apanya selesai? Saya punya modal sekian, gampanglah, tenang saja. Apanya? Saudara lagi viral sekarang, beberapa taruna-taruni sudah lolos dari daerah, sudah lolos di kabupaten misalnya, provinsi sudah lolos, di pusat. Waduh, mungkin dalam hati saya cerita waktu hari Jumat, mungkin kalau dia orang Kristen, mungkin sudah syukuran. Ini calon taruna. Satu langkah lagi cuma mau masuk asrama, tinggal satu langkah. Batal. Dibatalkan. Saudara-saudara lihat, saya tidak mau katakan saudara bahwa itu kehendak Tuhan atau bagaimana, bukan artinya saya menyalahkan mungkin dia tidak setia dan lain sebagainya, bukan itu saudara-saudara. Kuasa Tuhan kalau dia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Kalau dia yang menutup, biar saudara punya channel 300 orang, punya nomor handphone dari pemimpin-pemimpin tertinggi di negara ini, kalau Tuhan bilang no way, tidak akan pernah ada yang bisa membukanya. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, biarkan kuasa yang bekerja dalam kita, dia bekerja. Maka saudara lihat, lebih daripada apa yang kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi tidak ada ceritanya saudara, orang Kristen mau bunuh diri. Jangan. Orang Kristen cari cara lain untuk misalnya mau mendapatkan sesuatu. Tidak saudara-saudaraku. Sebab hanya orang yang memiliki roh hikmat inilah saudara-saudara dan wahyu dapat mengerti bahwa betapa besar, betapa hebat kuasanya dalam diri orang benar atau kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Yang terakhir, perhatikan yang terakhir. Pasal ini ditutup dengan pernyataan Paulus. Kita akhiri pasal 1 ini dengan ayat 22, ayat 23. Lihat bahwa Kristus adalah sentral. Saya baca dulu saudara. Coba saudara buka Alkitab saudara, kalau saya tidak tulis soalnya dalam slide ini. Ayat 22-23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kata sederhananya, kalimatnya, Kristus itu adalah sentral segala sesuatu yang menguasai untuk menghidupkan, menggerakkan dan mengalirkan kuasanya terhadap segala sesuatu
yang sudah diserahkan kepadanya. Diserahkan yang ada di sorga dan ada di bumi. Itu ada dalam genggaman Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka ketika dia menjadi kepala, saudara-saudara, lihat firman Tuhan. Siapa yang diserahkan? Saya dan saudara, jemaat Tuhan, orang-orang kudus yang ditebusnya, orang-orang yang tadi firman Tuhan katakan, ketika percaya, mendengarkan Injil kebenaran, percaya kepada Tuhan, dimeteraikan dengan Roh Kudus, orang-orang itulah yang ada dalam genggamannya Tuhan, saudara. Saya dan saudara, jemaat orang kudus ditebusnya, orang yang beriman kepada Tuhan, telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Nah, kalau Kristus jadi kepala, atau saya mau katakan Kristus jadi sentralnya, maka dia berhak menggerakkan tubuh itu. Tapi kadangkala juga ada orang yang keras kepala. Mau digerakkan pikirannya, kepalanya Yesus, kepala di firman Tuhan katakan, yang menjadi kepala atau sentral itu adalah kepala itu ada Kristus. Mungkin Yesus katakan ke kanan, dia bilang, no ke anak, melangkah ke kiri, tidak mau, saya mau ke kanan. Lawan arus. Saudara bisa enggak, saudara? Coba saudara pikirkan, saya mau ke kiri, tapi saudara belok kanan. Paling banyak saya mendapatkan emak-emak kalau lagi naik motor, WC kiri belok kanan. Itu kan begitu, saudara ya. Paling banyak. Kemudian ditabrak, dia marah. Ya, ibu-ibu kalau marah kita lari, saudara. Wah, takut. Sebab tidak bisa kita lawan. Belok kiri, WC kiri, beloknya kanan, saudara. Nah, terjadi kecelakaan, yang salah siapa? Nah, Tuhan itu sentralnya segala sesuatu. Apa yang ada di pikiran Tuhan itu mendatangkan kebaikan untuk saya dan saudara. Dia arahkan kita yang baik. Pendeta ini, begini yang baik, siap. Ikuti apa maunya Tuhan. Tuhan ada lubang, Tuhan, tidak apa-apa. Lubang itu prosesnya. Kita injak, tidak bakalan jatuh. Daud katakan, 7 kali orang jatuh, orang benar takkan sampai tergeletak. Jadi kalau Tuhan yang jadi sentralnya, saya mau katakan begini, saudara, Kristus itu adalah keutamaan dari segala sesuatu, sehingga jemaat yang adalah tubuhnya akan menerima keserupaan dengan dia. Berkat yang ada di kepala Tuhan dicurahkan juga atas tubuhnya, yaitu jemaatnya. Apa yang dia pikirkan, firman Tuhan katakan, apa yang dipikirkan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi jemaat, bagi orang yang takut akan Tuhan. Itu yang ada di otaknya Tuhan. Tapi kadang-kala kita keras kepala, saudara-saudara. Kita tidak mau bekerja, kita tidak mau ikuti firman Tuhan. Kita tidak menerima berkat Tuhan karena kita tidak taat. Tapi kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus menyertai saudara dan saya, Kristus menjadi keutamaan dari segala sesuatu, sehingga jemaat yang adalah tubuh akan menerima kesurupaan. Maka saudara lihat, mengalir juga berkat dari kepala itu, dari Tuhan. Dia berkati saudara dan saya sebagai tubuhnya. Apapun yang kita perlukan, kebutuhan apapun itu, maka dia berikan kepada mereka, kepada saya dan saudara. Menerima janji dan berkat di dalam dia, mengalami kehebatan kuasanya di dalam Kristus Yesus. Selama orang itu hidup kudus, layak, berkenan kepadanya, taat kepada kepala yang adalah keutamaan, maka saudara dan saya akan melihat berkat Tuhan itu akan terus mengiringi perjalanan hidup saya dan saudara. Itu kata firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, iman itu perlu menjadi dasar, tetapi harus memiliki roh hikmat dan wahyu. Wahyu itu untuk membuka segala sesuatu. Roh Kudus membantu kita untuk dapat mengerti pengharapan yang terkandung di dalam Kristus, untuk mengalami kehebatan kuasanya, pengharapan kemuliaan, kekayaan kemuliaan yang tiada taranya yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara ketika kita mengakhiri kehidupan ini. Bukan cuma itu, di sorga, di dunia ini Tuhan siapkan berkat atas kehidupan saya dan saudara. Selama Roh Kudus, hikmat itu ada pada saudara dan saya, maka dia akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara, dan Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Betapa hebat kuasanya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa hebat
betapa kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Oh, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita. Oh, bagi kita. Oh, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Dari awal betapa hebat, haleluya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Haleluya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Oh, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat, haleluya. Oh, betapa hebat kuasanya bagi kita. Oh, bagi kita. Oh, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Oh, betapa, amin, haleluya. Oh, Tuhan, betapa hebat kuasanya. Oh, betapa, haleluya, hebat kuasanya bagi kita. Amin, amin. Oh, haleluya, kami mengakui Tuhan bagi kita. Haleluya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Oh, betapa hebat kuasa. Sekali lagi, betapa hebat kuasanya. Haleluya. Alami betapa hebat kuasa Tuhan. Alami kuasa Tuhan yang hebat itu dalam pekerjaanmu, dalam cita-citamu, dalam pendidikanmu, dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu. Hebat kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, bagi kita. Amin. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Oh, betapa
yang hebat, kuasa-Nya yang tak terbatas, yang tidak pernah berubah. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Biar kami mengalami kehebatan kuasa-Mu itu Tuhan. Kami dapat mengerti ada kekayaan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari naikkan penyembahan-Mu kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Betapa hebat kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari alami kuasa Tuhan yang hebat. Mari alami kuasa Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah masih karalamat takarawas. Biarlah masih karalamat takarawas. Biarlah masih karalamat takarawas. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, betapa baik Engkau Tuhan. Bekerjalah menurut kuasa-Mu ya Tuhan. Bekerjalah di dalam hati kami, dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah iman kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Sesuai dengan apa yang Rasul Paulus doakan. Meminta supaya roh hikmat dan wahyu. Agar kami bisa mengerti pengharapan apa yang ada di dalam Kristus. Dan untuk mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Maka kami minta juga Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhkan kami dengan Roh Suci-Mu dalam kehidupan kami. Agar kami mengerti pengharapan yang terkandung di dalam Kristus. Kekayaan kemuliaan yang melebihi harta, melebihi emas perak, apapun yang ada di muka bumi ini. Kekayaan yang Tuhan siapkan bagi kami di sorga. Roh Kudus tolong kami selama kami menumpang di dunia ini. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus kuatkan kami berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mari terangi hati kami, agar terang-Mu itu bercahaya dalam kehidupan kami. Agar kami menyadari bahwa ada kuasa yang hebat, yang luar biasa, yang menyertai kami sebagai umat Tuhan, yang melakukan kebenaran firman-Mu. Sadarkan kami Tuhan, mungkin ada yang sedang membutuhkan pertolongan. Mereka mau mengalami kenaikan pangkat. Mungkin ada di antara umat-Mu ya Tuhan, yang sedang dilanda dengan sakit penyakit. Atau mungkin ada umat-Mu yang sedang menyaksikan, atau kami yang hadir mengalami persoalan dalam rumah tangga. Betapa hebat kuasa-Mu bagi kami orang percaya.
Kami berdoa kuasa itu bekerja dalam diri kami, menyatakan kemenangan, jawaban doa atas setiap pergumulan kami di dalam nama Yesus. Kami mengalaminya bukan karena kami, tapi karena Roh Kudus. Kuasa menyanggupkan kami, Roh Kudus menyanggupkan kami untuk melakukan semuanya, sehingga hormat kemuliaan dikembalikan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam diri kami, apapun persoalan, agar kami tidak mundur ya Tuhan, agar kami tidak menempatkan Engkau pada urutan-urutan paling bawah dalam hidup kami, agar kami menempatkan Engkau yang utama dalam kehidupan kami. Engkaulah pusat dan sentral segala-galanya. Engkau selalu menyiapkan yang terbaik dan memikirkan yang terbaik bagi kami. Maka kami berdoa ya Tuhan, apa yang Engkau pikirkan, jadikan itu kenyataan dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya apa yang Kau buka, tidak ada satupun manusia yang mampu menutupnya. Itulah sebabnya kami percaya kuasa itu sampai sekarang, untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah. Sekarang sampai selama-lamanya, Yesus Kristus tetap sama. Terima kasih Bapa, buat kami lebih mengerti dalam pelajaran Efesus ini. Ada banyak waktu yang kami lewati untuk dapat memahami apa yang Rasul Paulus tuliskan melalui kitab ini. Bukakan bagi hamba-Mu dan buat kami mengerti. Roh Kudus berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, sehingga firman Tuhan dinyatakan. Pelajaran-pelajaran Efesus ini akan membentuk iman kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, bagi-Mulah hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, baik kami di dalam gereja ini maupun mereka yang sedang menyaksikannya. Diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan membawa persembahan dan membawa kembalikan milik Tuhan. Persembahan akan dijalankan, milik Tuhan saudara boleh bawa ke depan. Bagi saudara yang akan mengembalikan milik Tuhan, saudara boleh bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan membawa persembahan kami, jemaat-Mu yang telah mempersiapkan dari rumah mereka. Mereka akan meletakkannya dalam korban tatangan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan pekerjaan usaha mereka, diberkati Tuhan. Bahkan secara khusus bagi umat-Mu yang berdiri, yang akan mengembalikan milik-Mu ya Tuhan, membawa korban syukur mereka. Mereka melakukan karena mengasihi Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Maka hamba berdoa biarlah turun berkat atas kehidupan mereka. Diberkatilah usaha dan pekerjaan mereka, mata pencarian mereka, selama tidak menyimpang dari firman Tuhan. Keluar masuk mereka dipagari dan dilindungi oleh Tuhan. Kekuatan dan kesehatan damai sejahtera Allah akan menyertai, bahkan keberhasilan demi keberhasilan menjadi milik mereka. Oleh sebab itu kami melakukannya, berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kolektan bisa menjalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Haleluya, haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita. Bersuka, haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sarang bersuka, bersuka.
bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Oh bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka kita. Bersuka, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka kita. Sekarang bersuka. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara, dan saudara sudah membawakan korban atau kembalikan milik Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saat ini kita mendengarkan pengumuman. Selain pengumuman ibadah Senin sampai Kamis tidak ada kegiatan saudara-saudara. Kemudian hari Jumat itu ada doa puasa di tempat ini. Jadi mohon saudara-saudara memperhatikan, khususnya saudara pelayan-pelayan Tuhan, baik sekolah minggu maupun pelayan hari Minggu. Doa dan puasa terbuka untuk umum. Saudara-saudara, mari kita datang doa puasa. Tetap kita mengutamakan protokol kesehatan, saudara-saudaraku, ya, disiapkan air cuci tangan dan juga ada sabun dan lain sebagainya. Saudara, mari kita tetap waspada dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah sebagai wakil Allah. Nah, kepada saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan kepada kita bahwa mari kita tanggapi pandemi corona ini sebagai yang diizinkan oleh Tuhan. Apapun yang dipikirkan oleh orang lain atau para ahli dan lain sebagainya, saya mau katakan dengan adanya pandemi corona ini sebenarnya semakin membuat kita berawas-awas, ya, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya tidak katakan saudara bahwa Tuhan datang tahun depan dan lain sebagainya, bukan begitu. Tetapi dengan adanya kejadian ini maka kita berpikir ternyata manusia itu tidak ada apa-apanya dan Tuhan layak disembah dan dipuji. Sebenarnya itulah yang bisa kita simpulkan dengan peristiwa ini, saudara-saudara. Dan hari Jumat ini ada doa puasa jam 8 sampai jam 3. Kemudian hari Sabtu ada latihan di gereja ini, saudara-saudara, bagi saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan jam 6:30 didahului dengan doa pengurapan. Hari Minggu mohon perhatikan jadwal-jadwal saudara. Ya, sekali lagi pelayan-pelayan ini harus berdoa dan berpuasa, ya. Kemudian hari Minggu seperti yang tertera di depan saudara. Saya sampaikan kita mengalami duka cita dalam Jumat ini. Saya sudah WA dan SMS kepada saudara tadi pagi jam 4 tadi ditelepon, kami ditelepon jam 5 ya. Jam 4 apa jam 5 subuh kami ditelepon dari Toraja bahwa ibu dari Ibu Desianti, ya, hamba Tuhan atau Ibu Pendeta Lina Lotong. Ibu Pendeta Lina Lotong itu dipanggil Tuhan. Jadi beliau memang sudah sakit cukup lama. Dan tadi malam jam 01.00 itu dipanggil Tuhan di rumah sakit Makale. Saya lupa apakah itu Fatima ya, rumah sakit Fatima ya, ada Fatima ya di sana. Ya, itu di rumah sakit Fatima Makale. Dan pada saat saya ditelepon, kami ditelepon tadi subuh, itu almarhumah atau jenazahnya sudah ada di gereja. Maksudnya sudah ada di tempat pelayanan beliau, almarhumah. Jadi dari tempat ini juga keluarga atas nama jemaat GPD Hosana Tumale kami menyatakan turut berbela-sungkawa atas meninggalnya Ibu Pendeta Lina Lotong, ya. Di wilayah kita ini ada juga anak mantunya, ya, Ibu Ancen di Pacarakan. Jadi ini berbesan dengan Ibu Yakob Nadi, Yohana Nadi, ya. Itu berbesan. Jadi anak ibu mertua dari Ansen namanya. Ya, jadi kami turut berbelasungkawa dan kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudara, kami belum tahu kapan akan diadakan pemakaman. Nah, saudara-saudara, kemudian kami juga sampaikan ada beberapa pengumuman. Mungkin selesai ibadah saja karena ini cukup panjang rupanya. Saya pikir cuma 1 lembar, ternyata ada 3 lembar, saudara, dan cukup panjang nama-namanya. Dan kami sampaikan kiranya saudara-saudara tetap untuk
waspada dan tetap membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa puasa saudara, melalui bacaan firman Tuhan, dan setialah beribadah, saudara. Setialah beribadah, dan dimanapun saudara berada, ambil waktu kesempatan untuk baca firman Tuhan. Saudara baca 3 pasal dalam satu hari, dalam 1 tahun saudara sudah selesaikan seluruh kitab. Ya, jadi saudara baca firman Tuhan menguatkan kita juga pribadi. Jadi minimal 3 pasal sudah cukup, saudara. Ya, saudara bisa baca kitab itu. Saya kira tidak ada lagi pengumuman. Ya. Ya, saudara-saudara tadi memang sempat ada berbicara dengan nenek di belakang, saudara. Tadinya terbatas, tetapi setelah konfirmasi kedua ada mengundang kaum pria. Jadi ini semacam ibadah kaum pria, secara khusus diundang kita untuk hadir bersama-sama pada hari Kamis jam 4 atau jam 5? Jam 5 mungkin ya, 5 ya. Ya, baik, jam 5 sore Bapak-bapak, untuk bersama-sama dengan orang tua kita ini, sesuai dengan kerinduan hatinya. Dia ceritakan tadi bahwa 2/3 dari masa setelah pensiun ini dinikmati luar biasa, diberikan kekuatan, kesehatan. Itu keinginan beliau, ya, bahwa ingin sekali mengadakan ibadah kumpul semua anak-anak mantu, anak-anak, cucu, tapi berhubung karena adanya PS, pembatasan berskala besar, saudara, ini maka tidak bisa dilaksanakan. Jadi mengundang kita kaum pria, ya Pak Ketua, ingat hari Kamis jam 5 sore di rumah Nenek Eva. Sekali lagi jam 5 sore di rumah Nenek Eva. Jadi nenek atau beliau ingin menyatakan syukurnya bahwa betapa baiknya Tuhan setelah masa pensiun, Tuhan sudah sertai demikian rupa, ya. Puji Tuhan. Saya kira itu penyampaiannya. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Biarlah berkat spesial itu diturunkan atas kehidupan kami jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada hari ini, bahkan mereka yang menyaksikan dari awal sampai saat ini. Turunkanlah berkat spesial atas kehidupan kami. Usaha-usaha kami diberkati oleh Tuhan selama itu tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Masa depan kami disiapkan yang terbaik oleh karena Tuhan yang mengizinkan semua terjadi. Bahkan iman kami makin bertumbuh. Berdoa secara khusus Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini, pekerjaan-pekerjaan mereka, mari Tuhan Engkau jadikan berhasil. Melalui apa yang mereka kerjakan dan usahakan, mereka dapat menuai segala hasil dan membawanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan angkat taraf ekonomi umat-Mu Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang bijaksana dan berhikmat di tengah-tengah lingkungan mereka tinggal Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan mereka, mereka boleh menjadi garam, mereka boleh jadi terang bagi tetangga, bagi orang-orang di sekitar mereka. Bahkan rumah tangga umat-Mu dilimpahkan dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, sehingga hidup mereka boleh berdampak bagi rumah tangga yang lain. Berdoa bagi umat-Mu yang sakit, secara khusus Nenek Pilemon Tuhan.
Kami berdoa kiranya Tuhan tolong orang tua kami ini Bapa. Tetap Tuhan akan segarkan dia, pulihkan bagian-bagian yang sakit Tuhan, baik pada bagian tangan maupun pada bagian kaki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan Nenek Wiwi Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menghiburkan dan limpahkan damai sejahtera, berikan kekuatan dan kesehatan, sembuhkan bagian-bagian tubuh yang sakit. Mungkin ada orang-orang tua kami yang lain yang menderita sakit. Biarlah Tuhan juga jamah kehidupan mereka. Atau ada jemaat-Mu yang sakit, mereka yang menyaksikan dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau Jehovah Rabbah penyembuh yang ajaib. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong menyembuhkan. Demikian juga mungkin ada umat-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan pada mereka yang pantas, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan dan usaha mereka. Kami juga berdoa bagi pendidikan anak-anak kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berkati dan berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, masa depan yang terbaik Tuhan siapkan bagi mereka, sehingga Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan dalam masa muda mereka. Tuhan, mereka tetap mencari Tuhan dan mengutamakan Engkau, takut akan Tuhan ada pada generasi muda-Mu yang ada di tempat ini. Bapa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buat secara khusus Tuhan, buat pelayanan kami di tempat ini, di tengah-tengah pandemi corona yang bangsa kami alami. Biarlah Tuhan tetap mengasihi bangsa kami, mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, tambahkan iman percaya kami, kuatkan iman percaya kami. Melalui masalah yang sedang kami hadapi, kami bisa menyaksikan bahwa Engkau Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, tanamkan dalam hati kami bahwa Engkaulah yang utama, Engkaulah yang lebih dari segala-galanya untuk disembah dan disanjung. Oleh sebab itu kami berdoa dan serahkan pelayanan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan tumbuh kembangkan pelayanan kami, makin banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Sekali lagi mohon berkat-Mu atas kehidupan kami semua yang ada di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akhiri ibadah kami, mohon turunkan berkat spesial atas kehidupan kami. Dan akhirnya jemaat Tuhan, marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini, mengucap syukur dan bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami ucapkan selamat siang bagi kita semua, dan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menyaksikan tayangan kami ini. Sebelum kita pulang, saudara-saudara,